Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Fadil Zumhana, menyetujui penghentian penuntutan tindak pidana umum pencurian kelapa sawit yang diajukan Kejaksaan Negeri Simalungun pada Selasa 8 Februari 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun Bobi Sandri mengatakan 5 tersangka melakukan pencurian atas desakan kebutuhan dan keadaan ekonomi keluarga cukup memprihatinkan. Bobi Sandri menyebutkan pihaknya mengajukan restoratif justice langsung disetujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana. Alhasil usul perhentian penuntutan tidak sia-sia dan tanpa dikutip dana apapun turut disaksikan Kejati Sumut IBN Wiswantanu didampingi Wakajati Sumut Edward Kaban Aspidum Sugeng Rianta, Koordinator Salman, Kasikamnek Tibum, dan Pul Yulianti Ningsi. Kasipenkum Kejati Sumut Yos Atarigan mengatakan Kejari Simalungun mengusulkan 5 perkara tersangka pencuri kelapa sawit langsung disetujui Jampidum Fadil Zumhana. Adapun 5 tersangka perkaranya dihentikan dan gratis tanpa dana kutipan apapun, yaitu Darman alias Leman, Zulham Yoyok Abdi, Angga Ramadan, Sutini, dan Suryana. Dikatakan Yos restoratif justice berdasarkan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, tentunya berbagai persyaratan diantaranya jumlah kerugian akibat pencurian di bawah 2,5 juta, tuntutan di bawah 5 tahun penjara, dan baru pertama kali melakukan aksi pencurian. Penerapan restoratif justice mengutamakan perdamaian antara tersangka dan korban, sehingga kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Alhasil pendekatan mengedepankan ajas keadilan akan terus dilakukan dan diperluas sehingga penegakan hukum tidak lagi tajam ke bawah atau tumpul ke atas. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 7 Februari 2022 menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice terhadap 5 tersangka yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Simalungun. Pada saat Zoom meeting tersebut, Kejari Simalungun beserta jajarannya Bapak Bobi Sandri SAMH menyampaikan tentang kronologis perkara tersebut. Kemudian juga Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyampaikan hal tersebut dan menyaksikannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jarum RI. Terhadap 5 tersangka tersebut tentunya diberikan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice mengacu kepada peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Syaratnya tentunya pertama, si pelaku dalam hal ini tersangka yang telah dianggap memenuhi melakukan pidana formil materinya P21 baru pertama sekali melakukan tindak pidana. Baru syarat yang kedua, sanksi penjara pidana yang diberikan ataupun hukuman daripada pasal yang diduga dilakukan itu tidak lebih daripada 5 tahun. Selanjutnya, kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000. Terhadap kelima tersangka ini setelah disetujui oleh Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, tentunya secara administrasi disampaikan ke jajaran Kejatisu, Kejaksaan Negeri Simalungun, dan Kejaksaan Negeri Simalungun menyampaikan berita acara penghentian penuntutan tersebut kepada kelima tersangka maupun kepada korban. Dari kelima tersangka tersebut, 2 diantaranya wanita yang sedang mempunyai anak balita, di mana dari fakta yang terungkap, baik fakta berkas maupun yang diketahui langsung oleh Kejaksaan Negeri Simalungun, kedua ibu tersebut mencuri sawit tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama membeli susu dan makanan untuk anaknya yang masih balita. Tentunya rasa keadilan
yang dilihat di sini, kemudian pemaafan pelaku menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, dan korban bersama keluarganya menyetujui hal tersebut sehingga dipertemukan, terjadilah kesepakatan perdamaian sehingga penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice tersebut diberikan kepada kelima tersangka. Dari kasus tersebut, kejaksaan pada saat ini lebih mengedepankan hati nurani, karena masyarakat mencari keadilan dan hati nurani itu yang dilihat, ditonjolkan. Dan apabila ke depan melakukan kembali, maka akan diproses secara hukum dan dituntut dengan hukuman yang berat. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.